Di live kan ini mas? Iya, di live kan? Di mana? Di Facebook. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ayuhal ahibba al-fudala, azzani Allah wa iyyakum. Awalan nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang ada, yang tiada satupun dari kita mampu menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kewajiban bagi seorang muslim adalah bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan atau kita pikirkan bersama, dari mulai kita keluar dari rumah kita, dari kediaman kita, menuju salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang mampu untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal waktu yang telah kita gunakan hanya sekedar sedikit saja, akan tetapi nikmat yang sangat luar biasa. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, kita masih diberikan kesempatan untuk sholat, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau seandainya ada yang jauh, diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak mampu kita hitung dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menyebutkan syukur itu ada 3. Asyukru bil lisan, yaitu syukur dengan lisan kita, kita mengucapkan alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, sudah belum kita mengucapkan alhamdulillah? Kalau seandainya belum, silahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan syukur yang kedua adalah bil qalbi, dengan hati. Dengan cara kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala, kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya kita bayangkan ada seorang presiden, bapak presiden atau bapak menteri atau bapak gubernur atau bapak camat lah, atau orang tua kita memberikan kita berupa hadiah, berupa uang saku, berupa uang kuliah. Ana mau tanya sama antum, antum senang atau enggak? Senang atau enggak? Senang. Kalau seandainya enggak senang, berarti ini namanya kufur nikmat. Bagaimana dia tidak senang mendapatkan sesuatu dengan majanan, dengan gratis, tanpa dia disuruh untuk apa-apa? Maka kalau seandainya dia tidak mencintai orang yang memberikan kepada dia, maka perlu dikasih tanda tanya yang sangat besar. Benar enggak dia cinta kepada orang tersebut? Maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, selayaknya kita harus mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syukur yang ketiga adalah bil jawarih, dengan anggota badan kita. Dan ini memiliki kesinambungan dengan syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Maka tatkala tadi, kalau seandainya ada seseorang yang memberikan kepada kita sebuah hadiah, sebuah uang atau mobil atau yang lain sebagainya, maka tatkala kita diperintahkan, afwan, atau fulan, tolong dong ambilkan itu saja, antum pasti akan mengatakan iya. Dan dalam hati antum akan mengatakan, masa udah ngasih anak-anak enggak tidak bersyukur, disuruh seperti itu aja, saya tidak mau. Pasti antum akan mengatakan demikian. Maka
Sekarang apakah kita sudah bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dan salah satunya adalah bil jawarih tadi kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihadu fi sabilillah. Dan sekarang antum telah mengaplikasikan syukur yang ketiga ini, yaitu jihadu fi sabilillah. Antum menuntut ilmu. Dan tidak tanggung-tanggung ilmu ini akan segera antum praktekkan nanti ketika sudah waktunya, insyaallah ta'ala. Maka antum bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena apa? Karena hitungan dari Allah itu luar biasa. Apa Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran? La in syakartum لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Enak kan? Kalau kita bersyukur saja terhadap nikmat Allah, maka Allah akan memberikan tambahan terhadap nikmat kepada orang tersebut. Tapi kalau seandainya kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan terjadi? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala amatlah sangat pedih. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, uswah kita, suri tauladan kita, dan kita tunggu syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Dan tatkala seorang mengatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ditanyakan kembali, apakah kita sudah mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam akhlaknya, di dalam adabnya, di dalam muamalahnya, dan juga dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, innal muhibba lil muhibbi muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap seseorang maka dia akan taat kepadanya. Nah, sekarang kita sudah taat belum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sudah belum mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jangan hanya sekadar mengatakan, "Iya, aku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Tapi ternyata kita tidak cinta kepada beliau. Karena nanti kalau kita sudah masuk ke dalam pembahasannya, apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah sebaik-baik daripada kalian semuanya. Artinya apa? Beliau adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ayuhal ahibba al-fudala azzani Allah wa iyyakum, tujuan daripada panitia mengadakan kajian pranikah, agar kita mampu mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ahibba al-fudala azzani Allah wa iyyakum, pada malam hari ini insyaallah kita tidak akan langsung masuk pada pembahasan, akan tetapi kita akan relaksasi terlebih dahulu. Ana mau tanya sama salah satu daripada antum. Baik. Yang pakai kacamata Mas, yang apa namanya, hem. Sudah menikah belum? Belum. Rencananya mau nikah kapan? Yang belakang dulu Mas. Iya. Berapa? Belum tahu. Kalau yang depan 5 tahun ke depan, masya Allah. Berarti sudah di planning. Baik. Saya pengen tanya lagi. Ada yang sudah nikah? Kalau Pak Syafi'i insya Allah sudah menikah Pak. Okay? Kalau yang lainnya murni belum menikah semua? Belum, masya Allah. Tapi jangan diam-diam. Wah, saya belum nikah Ustaz. Belum nikah yang kedua kalinya. Jangan seperti itu. Baik, masya Allah. Maka busyra lakum, dan akan memberikan sebuah kabar gembira buat antum semuanya. Busyra yang pertama, kabar gembira yang pertama tentu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para tullabul ilm, marhaban bi tullabil ilm. Selamat datang bagi para penuntut ilmu. Itulah hal yang pertama kali yang dikatakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tatkala
ingin bermajlis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ana sambut antum dengan sambutan Rasul sallallahu alaihi wasallam, marhaban bitullabil ilm. Selamat datang bagi para penuntut ilmu. Penuntut ilmu di sini adalah penuntut ilmu syar'i, yang mana mereka mempelajari agama ini lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalid dunya, bukan untuk sekadar dunia yang sangat sedikit, yang sangat fana. Bukan untuk dikatakan oleh orang, wah masya Allah, si fulan ikut kajian, cocok nih kayaknya jadi mantu saya. Bukan. Tapi tidak lain tidak bukan adalah tatkala kita menuntut ilmu, tidak lain tidak bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharap perkara dunia, yang mana perkara dunia amat sangat hina. Bahkan lebih hina, dikatakan dalam sebuah hadis, dikatakan lebih hina daripada bangkai seekor kambing. Maka bersyukurlah antum. Dan dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya wallahi inni la'arifu ba'dal faraid illa talabatul ilm. Sesungguhnya aku tidak mengetahui perkara yang paling wajib setelah perkara-perkara yang wajib kecuali menuntut ilmu. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa perumpamaan seorang yang menuntut ilmu dengan orang yang hanya sekadar beribadah kepada Allah seperti bulan dengan bintang-bintang. Maka antum adalah bulan. Walaupun bulan dikatakan seperti bintang-bintang, akan tetapi bulan adalah afdal, yang lebih utama daripada bintang-bintang yang lainnya. Maka antum harus bangga, antum harus bersyukur terhadap apa yang telah Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada antum. Dan antum tidak mungkin duduk di majelis ini, tidak mungkin hati antum bergerak ke majelis ini kecuali izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mampu untuk melakukan apapun. Betapa banyak orang-orang yang sekarang semasa-masa antum, semasa-masa kita, yang mereka terlena dengan dunia. Mereka lupa akan negeri akhirat. Akan tetapi antum alhamdulillah, Allah telah gerakkan antum untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan kebaikan untuk orang tersebut, yufaqihu fid din, maka akan difahamkan untuk orang tersebut ilmu-ilmu agama. Maka antum nih sekarang Allah lagi sayang sama kita. Lantas rasa sayang Allah apakah kita akan hilangkan begitu saja? Ataukah kita akan tinggalkan begitu saja? Ataukah kita akan ambil kesempatan yang sangat-sangat luar biasa ini? Semuanya kembali kepada diri antum semuanya. Dan tentunya semuanya itu tidak luput daripada doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, orang yang paling mulia, apa yang Allah katakan? Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, berdoalah kepadaku, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah untukku berupa ilmu. Sekarang berapa kali kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang singkat ini, dengan doa yang hanya berapa kata ini? Berapa kali kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Semuanya jawabannya ada pada diri antum semuanya. Ikhwani fid din wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Busyra yang lainnya, kabar yang gembira untuk antum semuanya, datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah.
Siapa saja yang mau dikasih ketentraman jiwa, yang mau diberikan rahmat oleh Allah, yang mau dinaungi oleh para malaikat, yang mau disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah berkumpul di majlisul ilm. Berkumpul di majlisul ilm. Maka tadi dikatakan barang siapa dari suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, wa yatluna kitab Allah, dan mereka membacakan Al-Qur'an di dalamnya, wa yatadarasunahu, dan saling mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'anul Karim, illa nazalat alaihimus sakinah, maka ketentraman, ketenangan akan turun kepadanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diberikan hujan rahmat untuk dia. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan menaungi kita. Antum gak sadar ternyata ada malaikat yang sedang menaungi kita. Maka tak heran kalau seandainya rasa aman, rasa tenang itu ada di majlisul ilm. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama bagi para tullabul ilm. Dan busyra yang lainnya, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa barang siapa yang berkumpul di majlisnya Allah Subhanahu wa taala, maka haitanu fil bahr, hewan-hewan yang ada di lautan, yastaghfiruna lahu, mereka akan meminta ampun untuk kita semuanya. Karena apa? Karena kita menuntut ilmu. Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan, betapa banyak maksiat yang telah kita lakukan, yang baik itu kita sadari ataupun tidak sadari, atau kita sengaja ataupun tidak sengaja. Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Maka kenapa salah satu adab sebelum tidur adalah introspeksi diri? Salah satunya apa? Agar kita meneliti lagi apa yang telah kita lakukan dalam satu hari ini. Dosa-dosa yang telah kita lakukan, kezaliman yang telah kita lakukan, hak kaum muslimin yang lainnya yang telah kita rampas, agar kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah gunanya momen yang sangat luar biasa antum duduk di majlisul ilm. Pertama, antum mendapatkan ilmu. Yang kedua, antum akan diberikan rahmat, ketenangan, dilindungi oleh para malaikat, disebut-sebut nama antum oleh Allah, dan antum akan dimintai pengguguran dosa-dosa yang telah antum kerjakan. Wa ya subhanallah, wa ya subhanallah, maka qad khasira khusrana mubina, sungguh telah merugi bagi orang-orang yang telah meninggalkan sebuah momen yang sangat luar biasa ini. Terlebih antum seorang pemuda, waktu muda kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan? Istanibu khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 yang sebelum datang 5 hal. Dan salah satunya dikatakan apa? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Antum jangan mengira kalau ana itu lebih tua daripada antum. Mungkin ana yang lebih muda daripada antum. Dan bahkan mungkin ada yang seumuran dengan antum. Maka disinilah nasihat ini tidak hanya untuk antum juga, tapi juga untuk saya pribadi. Kita selaku anak-anak muda masih punya semangat yang tinggi, maka inilah kesempatan yang harus kita gunakan. Semangat kita harus kita gunakan untuk apa? Untuk jihad fi sabilillah, li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah, khususnya di rumah-rumah kita. Rumah saja belum kita benahi, mau bilang sok-sokan bagaimana kita jihad nanti. Rumah saja belum Allah ridhai, bagaimana dengan bom sana bom sini. Jangan mengatakan itu dulu kalau seandainya rumah kita belum diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baituka jannatuk atau baituka naruk. Ada 2 pilihan sekarang. Apakah rumah antum mau antum jadikan surga, ataukah rumah antum mau antum jadikan neraka? Semuanya kembali kepada antum semuanya. Kenapa?
Karena kitalah yang akan melalui proses itu semuanya. Oleh karenanya ayuhal ahibba al-fudala, ayuhal ashabi al-qurama, wa ya syabab al-muslimin, para pemuda, maka marilah kita manfaatkan momen yang sangat luar biasa ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ahibba al-fudala, azani Allah wa iyyakum. Tadi kita mulai jam berapa, Pak? Karena janji kita satu jam. Tadi mulai jam berapa? Jam 7:30 ya. Baik, masya Allah. Baik, masih ada waktu. Teman-teman sekalian, kita manggilnya teman-teman aja ya. Soalnya ana sama antum gak jauh beda umurnya. Teman-teman sekalian, hal yang perlu kita perhatikan di dalam menuntut ilmu adalah yang pertama adalah niat. Niat ini sangat-sangat luar biasa. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Antum nanti perhatikan hadis yang sampai terakhir nanti. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu al-Imam Bukhari wal Imam al-Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya, hijrah itu tidak hanya maknanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi makna hijrah itu juga bisa diartikan keadaan satu kepada keadaan yang lainnya. Maka barang siapa yang hijrahnya dia karena Allah Subhanahu wa taala dan juga karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niat dia lillahi Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Nah, ini hati-hati nih. Barang siapa yang hijrahnya karena perkara dunia ataupun karena wanita yang ingin dia nikahi. Nah, antum kalau di sini niatnya antum cuma pengen cari akhwat atau yang akhwat pengen mencari ikhwan, perlu ditanyakan kembali, perlu ditata kembali niatnya. Apakah niat saya sudah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya hanya untuk apa yang dia inginkan saja. Dia tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya dia apa? Karena niatnya adalah perkara dunia, bukan perkara akhirat. Padahal akhirat itu apa? Khairu wa abqa, lebih baik dan juga kekal. Kalau dunia tidak mungkin kekal. Nah, itulah bedanya. Maka hanya sekadar niat saja, dan niat itu tempatnya di hati. Tidak harus kita menulis satu lembar bahwa niat saya mengikuti majelis ini adalah untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini, alasannya seperti ini. Tidak perlu itu semuanya. Tapi an-niyatu huwa fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Maka hati ini obatnya dengan apa? Adalah dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau seandainya baca kitabnya Ibnul Qayyim yang berupa Ad-Da' wad-Dawa, ya, obat dari berbagai penyakit, itu akan membicarakan bagaimana kita selaku seorang muslim harus memperhatikan hati kita. Karena hati kita itu bolak-balik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diajarkan sebuah doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan jiwa,
Tetapkanlah jiwaku ini berada di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, dan wahai zat yang membolak-balikkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, jadikanlah atau palingkanlah, tetapkanlah hatiku pada ketaatan kepadamu ya Allah. Itu Rasulullah SAW doa seperti itu, Mas. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan sombong? Saya enggak perlu doa seperti itu, karena niat saya sudah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Tapi kita memerlukan itu semuanya. Maka apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, bahwa asyaddu ma u'aliju ala nafsi huwal qalb. Beliau katakan, perkara yang paling besar aku obati adalah hati. Li'annaha tataqallabu alayya, karena hati itu selalu bolak-balik. Itu ulama loh, Mas, bukan seperti kita yang masih kroco-kroco. Beliau saja hatinya Masya Allah dikatakan terkadang berbolak-balik. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa setiap menyampaikan satu hadis harus memperbarui niatnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan tatkala sudah menyampaikan berbagai hadis, ternyata niat dalam hati dia itu sudah berubah daripada niat yang pertama tadi. Bisa jadi niat ketika di awal kita kajian lillahi subhanahu wa ta'ala, tapi siapa yang tahu, siapa yang bisa menjamin kajian yang berikutnya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang seterusnya adalah lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang harus kita latih dulu sebelum kita merajut sebuah cinta yang suci, sebelum kita membangun bahtera rumah tangga. Maka latih dulu niat kita. Dek, ayo dek, nanti kita sama-sama niat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa gak seperti itu nanti? Nah, inilah PR kita bersama sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yang tatkala kita mendapatkan ilmu, maka selayaknya kita juga harus mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian perkara yang berikutnya harus diperhatikan sebagai seorang penuntut ilmu adalah as-sabr, bersabar. Sabar, Mas, itu mudah di lisan, tak mudah di badan. Mudah kita mengatakan, Mas, sabar ya Mas, ketika seorang tertimpa musibah. Kita yang mengucapkan, tapi praktek itu berbeda dengan ucapan. Semuanya perlu latihan. Maka kalau seandainya kita tidak bersabar, padahal sabar menuntut ilmu saja belum bisa, maka bagaimana kalau seandainya ada permasalahan bahtera rumah tangga? Antum mau bersabar bagaimana? Silahkan tanya sesepuh-sesepuh kita, Pak Syafi'i dan yang lain-lainnya. Bagaimana keadaan rumah tangga? Apakah selalu manis di mulut, romantis di mata? Akan tetapi semuanya itu juga ada prahara-prahara rumah tangga. Betul nggak, Pak? Maka sabar dalam menuntut ilmu saja kita masih sulit. Padahal ilmu ini yang akan kita bawa nanti untuk menghadapi kebahagiaan, menghadapi masalah yang ada, semuanya dengan ilmu yang akan kita pelajari. Sampai-sampai ada sebuah cerita Rasulullah SAW itu tahu kapan Aisyah radhiyallahu anha itu marah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kapan Aisyah itu cemburu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kemudian beliau mensikapinya dengan marah juga? Dek, kamu diamin saya juga akan mendiamkan kamu. Silahkan, kita mulai 1, 2, 3. Tidak seperti itu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap berbuat baik kepada keluarganya. Antum nanti akan tahu bagaimana kisahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika di luar rumah, beliaulah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau di dalam rumah, beliau adalah istri dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami dari istri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suami ketika di keluarga,
Maka ketika keluar menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kemudian Aisyah, saya itu Rasulullah, kamu itu enggak boleh seperti itu? Apakah seperti itu? Tidak. Beliau ketika melihat Aisyah radhiyallahu anha masak, maka beliau membantu. Beliau tatkala melihat baju beliau robek, maka beliau jahit sendiri. Beliau tatkala melihat sandal beliau robek, maka beliau juga jahit sendiri. Sekarang bisa enggak kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu semuanya akan kita pelajari nanti pada kajian-kajian berikutnya. Ikhwani fiddin, azza Allah wa iyyakum. Berbicara tentang sabar tadi, apa yang Allah katakan? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada batasnya. Tanpa ada batasnya. Dan bahkan imam tadi, beliau Ustadzuna Ustadz Muslim Al-Athari mengatakan dalam ayat yang beliau baca, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, antum jangan melihat sekarang antum susah, tapi kedepannya antum akan melihat bagaimana antum akan mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Antum akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semuanya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tawakal itu hanya sekedar oh ya saya tawakal? Enggak. Semuanya itu perlu dengan ilmu. Semuanya perlu dengan ilmu. Kalau antum tidak berilmu, maka bagaimana antum mengatakan oh itu adalah sebuah tawakal, oh ini adalah sebuah kesabaran, oh ini adalah niat yang baik, oh ini adalah niat yang buruk. Semuanya memerlukan ilmu. Maka salah kalau seandainya orang mengatakan ilmu laduni, tiba-tiba datang sendiri. Bukan seperti itu. Tapi semuanya innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu harus dengan cara menuntut ilmu. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan, akhi, lan tanalul ilma illa bisit. Wahai saudaraku, tidaklah seorang itu akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Disebutkan di sana salah satunya adalah al-bulghah, modal. Nah, kalau antum mendapatkan majanan, alhamdulillah gratisan. Tapi Imam Syafi'i mengatakan modal. Kenapa? Inilah bagaimana cara menuntut ilmu para ulama di zaman dahulu. Mereka rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan negaranya, meninggalkan kampung halamannya untuk mendapatkan satu hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu Abu Hanifah? Tahu enggak Abu Hanifah? Sudah kenal belum Mas Abu Hanifah? Kalau belum kenal, silahkan nanti kenalan di Google, insya Allah banyak. Beliau adalah imam dari madhab Hanafi. Madhab Hanafiyah memang sangat sedikit di dunia, hanya di beberapa negara saja. Beliau katakan, ada seorang murid beliau, yaitu yang bernama Abu Yusuf Al-Qadhi. Beliau adalah seorang qadhi. Abu Yusuf ketika beliau masih remaja diperintahkan oleh orang tuanya itu untuk jualan di pasar. Akan tetapi suatu ketika Abu Yusuf tidak jualan di pasar, akan tetapi bermajlis bersama Al-Imam Abu Hanifah. Maka marahlah sang bapak. Nak, aku gak nyuruh kamu untuk belajar, tapi aku nyuruh kamu untuk jualan di pasar. Maka tatkala Abu Hanifah melihat hal tersebut, dan beliau melihat pada diri Abu Yusuf itu ada sebuah kecerdasan, memiliki IQ yang luar biasa. Maka Al-Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Ya bunayya, wahai anakku, ini ambil uangnya, kamu tetap berada di majelisku dan uangnya kamu kasihkan nanti ketika pulang
ke keluarga, kasihkan kepada kedua orang tua. Itu Abu Hanifah bersama muridnya. Lantas bagaimana dengan Abu Hanifah sendiri? Abu Hanifah kalau antum tahu, dalam satu masa beliau berjualan. Ketika beliau merasa bahwa sudah memiliki bekal untuk menuntut ilmu, maka beliau tinggalkan jualan, beliau gunakan uang yang dia dapatkan tadi untuk menuntut ilmu syar'i. Dan tatkala sudah habis, maka beliau membuka lagi toko, dan ketika itu beliau terkenal menjual pakaian. Beliau buka lagi toko, kemudian ketika sudah mendapatkan bekal, beliau tutup kembali, kemudian menuntut ilmu lagi. Sekarang ada nggak yang berani seperti itu? Ini sebuah challenge yang dari dulu sampai sekarang mungkin tidak banyak yang mampu untuk melakukannya. Jangan hanya sekadar challenge di TikTok, Mas, Mbak, tapi bagaimana kita berusaha menjalankan challenge yang telah dilakukan para ulama. Itu yang luar biasa. Berani atau enggak? Nah, itu yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Baik. Dan juga para ulama yang lainnya. Baik, subhanallah. Bagaimana Imam Ahmad juga jualan juga. Dan imam-imam yang lainnya. Bahkan Imam Ahmad terkenal apa? Beliau itu bekerjanya adalah menulis manuskrip yang ada. Karena waktu itu belum ada fotokopi, Mas. Kalau zaman sekarang mah enak. Share materinya dong. Apalagi kalau anak kuliahan. Nitip tanda tangan ya. Nanti share materinya ya. Itu kalau kita. Bahkan sama dosennya, Pak dosen, saya minta materinya. Nah, itu kalau zaman kita. Berbeda dengan zaman para ulama zaman dahulu. Loh, kok antum tahu Ustaz? Iya, karena dulu kita juga pernah kuliah sama seperti antum, kan seperti itu. Ya. Taib ayyuhal ahibba al-fudala. Sekarang sudah jam 8:11, kita buka sesi tanya jawab insyaallah taala. Fadhal. Yang mau bertanya silahkan angkat tangan, atau yang penting jangan angkat kaki, keluar dari masjid jangan. Nanti dulu. Ya, silahkan angkat tangan. Fadhal. Jangan malu, Mas. Masa menuntut ilmu malu? Enggak boleh malu. Atau antum tulis enggak masalah. Fadhal ya syabab. Antum tanya apa aja enggak masalah insyaallah. Masya Allah. Ada snacknya, Pak? Masya Allah. Fadhal. Silakan dimakan.
Baik, Masya Allah, ada pertanyaan. Saya pertanyaannya dari WA. Salah satu jamaah di sini, Insya Allah. Apakah pahala yang kita dapatkan sama antara menuntut ilmu secara online ataupun secara langsung? Apakah sama? Baik. Alhamdulillah. Kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan pada zaman sekarang ini, kalau kita melihat ternyata menjadikan kita jauh daripada para ulama menuntut ilmu. Betapa banyak kajian yang ada secara online, akan tetapi yang mendapatkan faedahnya hanya beberapa saja daripada kita. Betapa banyak akun-akun yang Masya Allah menyebar kebaikan semuanya, menebar nasihat semuanya, akan tetapi betapa banyak juga yang mereka hanya sekedar men-skip atau men-next postingan-postingan yang berupa ilmu agama. Akan tetapi betapa banyak pula orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan itu semuanya. Maka dari sisi lain, dari satu sisi kita katakan bahwa ada manfaat dan juga ada menjadikan mudarat bagi kita semuanya. Seperti pedang bermata dua. Lantas bagaimana kalau seandainya seorang menuntut ilmu yang tidak seperti di zaman ulama zaman dahulu, yang mereka rela berjam-jam duduk untuk mendapatkan ilmu? Maka kita katakan pahala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mau duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid. Ya. Ada sebuah jawaban yang disampaikan oleh seorang syekh, yaitu Syekh Abdullah bin Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau pernah ditanya, "Ya Syekh, kenapa engkau tidak mengizinkan seseorang mendapatkan ijazah darimu, mendapatkan sanad darimu secara online?" Maka apa yang beliau katakan, kalau seandainya saya memberikan ijazah secara online, maka bisa terjadi kesalahpahaman, bisa jadi salah kefahaman, maka semuanya itu dapat dihilangkan dengan cara duduk di majlisul ilm. Dan keberkahan tentunya berbeda dengan orang yang hanya sekadar menonton via online. Terkadang dia menonton satu kemudian menonton yang lainnya, terganggu oleh iklan dan lain sebagainya. Maka inilah manfaatnya, inilah berkahnya seseorang menuntut ilmu agama di majlisul ilm, bukan secara online. Akan tetapi insyaallah taala dari segi pahala karena niatan dia untuk menuntut ilmu insyaallah dapat. Akan tetapi keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan apakah sama? Tentu tidak sama. Mereka lah orang-orang yang telah meluangkan waktunya untuk datang di majlisul ilm. Mungkin ada yang beralasan, Ustaz, kita kan rumahnya jauh, Ustaz. Enggak mungkin kita datang di majlisul ilm. Maka ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Inna 'azamal jaza ma 'azamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya masyaqqah atau rasa yang keberatan yang dia rasakan atau ibtila, ujian yang telah dia rasakan. Maka disitulah kalau seandainya ujiannya berat, rasa susah untuk menuntut ilmu berat, maka pahalanya insyaallah taala kalau dia ikhlas juga akan berat sama. Karena inna 'azamal jaza ma'a 'azamil bala. Wallahu taala alam bissawab. Apa yang dimaksud Allah adalah pembatas antara hati dengan manusia? Apa yang dimaksud Allah adalah, Anda belum paham. Apa yang dimaksud Allah adalah pembatas antara hati dengan manusia. Saya belum paham Pak pertanyaannya. Mungkin yang nulis bisa diulangi maksudnya apa, saya nggak paham. Apa yang dimaksud Allah adalah pembatas antara hati dengan manusia.
Tidak ada batasan antara Allah dengan manusia. Siapa yang bisa membatasi Allah dengan manusia, dengan makhluknya? Allah yang menciptakan, kenapa harus ada batasannya? Kecuali batasan antara Allah dengan makhluknya adalah dalam masalah rahmat, dalam masalah pahala, adalah batasan tatkala mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan batasan-batasan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya manusia menjalankan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah yang Allah Tabaraka wa taala perintahkan, maka apa yang dikatakan bahwa Allah itu dekat dengan hambanya. Artinya apa? Tidak ada batasan dengan Allah dan Rasul, dengan hambanya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, waktu yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah tatkala dia bersujud, ketika dia salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dekat. Maka perlu diklarifikasi pertanyaannya. Yang dimaksud itu apa? Saya belum paham ya dengan pertanyaannya. Jadi yang bisa saya jawab hanya demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Andakum soal ya syabab? Tafadhal. Masih ada yang kuliah di sini? Yang kuliah coba angkat tangan, Mas. 1 2 3 4 5 6, Masya Allah. Yang sudah kerja? Yang lainnya insya Allah kerja. Yang masih SMA ada? Antum SMA? Masih SMA juga, Mas? Masya Allah. Kapan nikahnya? Kapan nikahnya? Belum tahu? Tidak masalah nikah ketika SMA. Siapa yang melarang? Nggak ada larangannya. Kalau dikatakan bahwa negara itu membatasi harus 18 tahun, ya enggak, kata siapa? Ya memang secara undang-undang 18 tahun itu batas minimalnya. Cuma kalau seandainya antum mau nikah 15 tahun boleh saja dengan catatan. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Dengan catatan yaitu dapat izin dari kedua orang tua dan melewati persidangan dari PA, peradilan agama. Karena dulu pernah praktek di KUA dan juga praktek di PA, alhamdulillah. Jadi bisa melihat bagaimana keadaan orang-orang yang mungkin melakukan perceraian, melakukan pernikahan, alhamdulillah. Ya, kita sudah melihat itu semuanya. Segera nikah ya. Siap. Nanti tanya sama orang tua. Bah, saya siap nikah. Iya nak, insya Allah abah carikan, insya Allah. Baik, ada pertanyaan? Silakan langsung atau mau ditulis juga tidak masalah. Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan Pak ya. Baik, semoga dengan ini antum lebih semangat lagi, lebih istiqamah lagi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Apalagi nanti ada ustadz-ustadz yang lainnya biidznillah azza wajal akan mengajarkan kepada antum, bahkan mereka yang sudah tua insyaallah, lebih tua daripada saya, bagaimana kehidupan rumah tangga. Antum sekarang menghayal dulu nggak masalah ya, tapi nanti siap-siap waktunya antum akan mempraktekkan, maka praktekkan ilmu yang sudah antum pelajari pada hari ini, pada detik ini, malam ini, praktekkan untuk kehidupan yang akan mendatang. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan perkara kita, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau yang belum kenal dengan saya silahkan nanti dilihat bannernya ya. Nama ana Muhammad Mujib Abdullah. Taib, hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.